kita sekolah apa, jadinya apa itu nggak bisa. Semua orang punya bakat yang beda-beda. Nah, gimana caranya kita bikin talent development supaya kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat? Yaitu adalah salah satunya mapping HR. Sahabat Sita, welcome back to my YouTube channel Sita Entertainment. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Oh iya ya, isu yang lagi berkembang di dunia pekerjaan, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan ini tuh susah banget, salah satunya diterapin di perusahaan aku sendiri. Kenapa? Ternyata lulusan dari akuntansi belum tentu cocok bekerja di bidang akuntansi. Kok bisa ngomong gitu sih? Yuk kita bahas. Nah, salah satunya nih 2 tahun yang lalu aku menerima Junior Finance. Junior Finance ini lulusan salah satu universitas negeri yang terkenal di Indonesia. Pokoknya kalau disebut langsung tahu deh gitu. Dia bekerja kurang lebih 1,5 tahun di sini. Kesempatan yang saya berikan itu adalah ingin mengetahui apakah dia mampu untuk menjadi Junior Finance. Tapi ternyata di posisi itu beliau tidak cocok. Kenapa? Karena ternyata dia kompetensinya bukan di bidang itu. Ternyata kompetensinya dia adalah sebagai medsos. Kok beda banget sih? Nah, ayo kita bahas kali ini ya. Kok bisa beda banget ya? Jadi 6 bulan pertama, head finance saya mencoba bekerja sama ya. Karena kan ini tim. Finance itu nggak bisa cuma satu orang. Jadi harus ada beberapa. Ada admin junior finance, ada finance-nya, ada head finance. Nah, head finance ini dia bilang, "Bu, kok sepertinya posisi ini nggak cocok ya untuk beliau." Kenapa? Karena laporan keuangan, neraca, dan lain-lainnya tidak sesuai seperti ekspektasi yang saya harapkan. Loh, gimana Mas? Apa diberikan pendidikan dulu nih? Apa kita berikan brevet, mungkin dari segi pajak, brevet A dan B, atau yang pelatihan-pelatihan? Oke Bu, coba kita berikan pelatihan lagi nih sekitar 6 bulan. Berarti kan sudah 1 tahun dia bekerja di perusahaan saya. Tapi ternyata setelah setahun tidak ada perubahan. Kita coba lagi nih selama 6 bulan. Ternyata kenapa sih kok dia masih tidak kompeten di posisi itu? Ternyata bukan dia salah memilih jurusan dalam kuliah. Ternyata bukan. Ternyata bakatnya ada di dunia sosial media gitu. Nah, kok bisa tahu di sosial media? Jadi gini, di perusahaan aku, kita bukan cuma pengadaan baju-baju, barang-barang, dan lain-lainnya. Kita juga ada jualan retail. Salah satunya adalah produk skincare. Nah, bagian sosmed sedang live. Live-nya ada di Shopee, di TikTok, dan di marketplace lainnya. Pada saat itu, yang biasa live, admin sosmednya sedang sakit. Tiba-tiba, Bu, dia volunteer lah. Saya mau coba bantu ya hari ini. Boleh nggak? Oh boleh, coba aja. Tapi walaupun di dalam hati saya dan tim yang lain, apa mampu? Apa dia capable? Dari finance yang mohon maaf nih biasanya agak kaku, tiba-tiba jadi sosmed yang harus luwes, pintar ngomong, terus gesturnya enak dilihat. Kita coba. Pertama kali live, saya juga kaget. Wow, keren banget. Cocok untuk di bagian sosmed, terutama bagian live di semua marketplace. Kok bisa ya dia keren banget gitu? Ternyata bakatnya adalah the way she speak, the way she introduce the product, itu dia cocok banget untuk jualan live sosmed. Dan ternyata bakat orang itu memang beda-beda, nggak bisa disamain. Gak berarti dia kuliah di akuntansi, dia cocok jadi akuntan. Ternyata mungkin aja dia kuliah di akuntansi, dia cocok jadi artis, dia cocok jadi entrepreneur, atau dia cocok jadi guru. Jadi tidak bisa kita sekolah apa, jadinya apa itu nggak bisa. Semua orang punya bakat yang beda-beda. Nah, gimana caranya kita bikin talent development supaya kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat? Yaitu adalah salah satunya mapping HR. Dimana jadi ini adalah pembelajaran. Selain kita meng-hire seseorang dari lulusan mana, basicnya mana, ternyata bukan cuma itu. Ternyata kita harus juga mengetahui dia punya bakat di mana. Jadi ini ada tugas dari HRD untuk mengetahui ini bakatnya apa ya. Bukan cuma dia lulusan mana, bukan cuma karena graduated dari mana, tapi ternyata bakatnya itu apa. Itu sangat penting. Pelatihan-pelatihan apa aja sih yang mesti diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan selain untuk bisa mengembangkan dirinya, bakatnya? Berarti kan tugasnya HR
atau HRD memberikan talent management kepada seseorang atau karyawan supaya bisa mengembangkan dirinya. Salah satunya ada ikut pelatihan, terus diberikan les-les supaya bisa informasinya lebih banyak, ikut seminar supaya bisa mengetahui apa sih isu yang lagi berkembang supaya talent management pada karyawannya ini lebih baik dan lebih optimal. Nah, apa sih manfaatnya talent mapping? Yaitu salah satunya adalah mengetahui bahwa skill karyawan kita ini sudah cocok di posisi yang pas gitu loh. Nah, supaya dia lebih semangat nih untuk mendapatkan kinerja yang baik, supaya dia tuh lebih semangat gitu loh kerjanya. Salah satunya adalah kompensasi. Kenapa? Dengan adanya reward atau kompensasi yang lebih membuat karyawan itu akan lebih semangat bekerja. Otomatis dong, namanya manusia pasti yang namanya dapat reward atau kompensasi atau lebih dihargai usahanya dengan adanya kenaikan misalnya gaji atau intensif, pasti dia akan lebih semangat untuk dalam bekerja. Karena jalannya suatu perusahaan agar bisa terus maju, perusahaan akan terus berinovasi, akan terus berkembang dan akan terus maju jika bisa mengembangkan sumber daya manusianya dengan benar. Karena SDM yang baik bisa menghasilkan kualitas dari suatu produk yang baik. Karena jalannya suatu perusahaan, kesuksesan suatu perusahaan tidak akan pernah bisa sukses dan achieve goals-nya jika tidak punya SDM yang baik. Maka kita membutuhkan semua SDM yang baik dalam bidang-bidangnya tersendiri agar bisa menghasilkan perusahaan yang terus maju. So the conclusion is kita harus bisa tahu nih potensi dari karyawan kita apa, bakatnya apa, supaya kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat gitu. Nah, semoga ini bermanfaat ya semuanya. Terima kasih sahabat Sita sudah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.